Kita malam hari ini akan membedah, membahas dan mengulas surat resmi jawaban yang ditujukan kepada Habib Lutfi bin Yahya yang telah memalsukan, menggandakan, mengkopi makam yang ada di jejeran Bantul, Yogyakarta, yakni makamnya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, pahlawan Geger Spehi atau Singobarong, dengan membuat makam yang ada di Lamber Kidul, Semarang, yang dipopulerkan, diworo-worokan dengan sejarah versi beliaunya dalam rangka untuk menarik simpati peziarah umat Islam khususnya. Apakah ini sebuah bukti dari penipuan atau pembodohan atau bahkan merusak sejarah bangsa? Nanti kita akan bahas dan ulas bersama. Namun, mohon maaf sebesar-besarnya, surat yang kami terima ini asli dan tidak kami bagi kepada panjenengan semua, karena surat ini bersifat rahasia, hanya beberapa orang saja yang boleh memegangnya. Cukup saya bacakan saja. Ada logo atau lambang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ini logo Cihna namanya. Cihna. Jadi bukan Cina tapi Cihna. Dipakai juga di Lamber Kidul, Semarang. Apakah ada izin dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau ada perintah resmi dari Kasultanan untuk memasang logo ini di Lamber Kidul, Semarang? Ada yang terpasang di Gapuro, kemungkinan sekarang tidak begitu terlihat. Yang terlihat itu ada di dalam makam, di ruangan makam KRT Sumodiningrat Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang ada di Lamber Kidul, Semarang itu. Apakah pemasangan itu sudah mendapatkan restu dari keraton atau tidaknya? Nah, ini kita akan membahas bersama. Kawedanan Hageng Panitropuro nomor 0475 KHP garis miring besar titik Romawi 6 garing JE titik 1958 2025. Hal pemberitahuan surat masuk dan surat balasan. Lampiran 1-2 ya. Terus kepada yang terhormat Habib Lutfi bin Yahya di tempat. Nah, langsung ini. Lawang ronsennya itu hasilnya agak karu-karuan, itu percaya. Sekelas pejabat itu percaya gitu loh. Sihirnya apa, heran saya itu. Dengan hormat, saya Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono Penghageng Kawedanan Hageng Panitropuro Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat melalui surat ini menyampaikan bahwa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat menerima surat dari Raden Dipyo Laksmono, pecinta budaya Trahabe II Hamengkubuwono II Jalur KGPA Mangkudiningrat tertanggal 7 Mei 2025. Isi surat tersebut lampiran nomor 1. Pemberitahuan bahwa di Lamber Kidul, Semarang telah dipasang lambang Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Lambang ini. Kalau di Solo beda. Ya. Ini namanya logo Cihna namanya. Yang berada di Gapuro makam serta menyampaikan permohonan restu untuk melepas lambang keraton tersebut. Nah, sebenarnya Raden Dipyo ini mau melepasnya, tapi harus melalui mekanisme yang ada, nggak boleh ngawur. Dengan memperhatikan isi surat tersebut, Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat telah memberikan surat balasan bahwa Karaton tidak pernah memberikan perintah yang ditujukan kepada siapapun untuk memasang praja Cihna atau lambang keraton.
nggak ada. Berarti ilegal, ya, ilegal, tidak ada legalitasnya. Oleh sebab itu kenapa Keraton Ngayogyakarta didekati oleh Darul Hashimi melalui almarhum yang kemarin meninggal dunia, kawan saya itu, nggih. Tapi ya semoga aja diampuni dosanya, nggih. Namanya orang yang punya khilafnya, yang salahnya. Lah, didekati, dipepet terus. Lah wong sekelas, ya, Raden Ngabehi, ya, PB 13 saja, ya juga dipepet dong. Ya, ini raja saya ya. Dipepet. Ada foto Raja PB 13 Surakarta Hadiningrat mencium tangannya LB. Waduh, bahaya. Bahaya ini. Jadi otomatis nanti kayak saya yang menjadi bawahannya itu tunduk, pendolane, ya. Cara gampangnya kepala ularnya dipegang, ya. Tinggal menggeliat badan sampai ekornya. Saya termasuk ekornya ikut menggeliat. Tapi nggak bisa. nggak bisa. Karena apa? Kita semua sudah memiliki kemandirian dalam berpikir dan bertindak. Itu. Oke, jadi tidak ada perintah. Berarti nggak diakui oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, ya dicopot saja. Kalau sudah dicopot berarti KRT Sumodiningrat yang ada di Gapura itu dihapus saja. Itu makam palsu Lamper Kidul Semarang itu tutup saja. Segera dieksekusi melalui proses yang ada melalui PWI LS Kudus dulu. Kalau Demak belum, Demak sudah ada. Kudus, Demak, kalau Semarang belum ada, dari Batang, dari Boyolali, dari PWI LS Wonogiri pusatnya. Bapak Kiai Tri Mubarak, Ketua PCNO Wonogiri sana. Bergerak. Segera lapor ke aparat setempat, Pemda tingkat 2, ya. Di sana kan ada wali kota, ya. Di Semarang itu ada wali kotanya. Lapor dulu, mulai dari RT, RW, lurah, camatnya, semuanya. Nanti dikorek bersama apakah benar itu makamnya Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang sebenarnya, atau Habib yang katanya, ya, yang jejeran Bantul itu malah justru adiknya. Diwolak-walik, ini namanya ingin menipu, dan banyak yang tertipu gitu loh. Luar biasa, merampas sejarah, ya, merusaknya, sekaligus membodohi generasi yang ada. Setiap tahun di holinya, ya, melibatkan seluruh pejabat pemerintah dan ulama, bis-bisan, ya, di parkiran untuk ziarah ke tempat itu makam palsu. Ini makamnya asli, tapi namanya itu palsu. Aslinya itu dulu itu makam keramat, banyak pohon, adalah pohon jatinya, keramat jati, gitu loh. Jati keramat, ya, keramat jati. Karena nggak ada yang merawat. Ya, seperti Yahudi datang ke Palestina itu kan, gak ada yang merawat, akhirnya dikasih nama Bani Benyamin atau Al-Haddad, Hadid, ya, atau marga-marga mereka. Akhirnya ya makam Yahudi, ini leluhur saya di sini lah. Ini terjadi juga, terbukti di Semarang. Ini bukan fitnah loh, ya. Prof. Peter Carey itu sudah jelas menjelaskannya. Tidak hanya itu, saya juga punya data. Kok tiba-tiba itu KRT Sumodiningrat Melayu Semarang itu bagaimana? Lamper Kidul itu. Lah ini kan namanya merusak sejarah. Oleh sebab itu mohon kepada Habib Lutfi bin Yahya untuk minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya untuk warga Semarang saja atau warga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat saja, seluruh rakyat Indonesia. Bahwa apa yang selama ini panjenengan lakukan, ya Kang Mas, itu salah. Sudah tua, yang dicari itu apa gitu. Jangan malah justru balela mengumpulkan kawan-kawannya untuk mendirikan Jatma Aswaja. Bagaimana? Luar biasa, ya Allah, subhanallah, naudzubillah.
memberikan perintah yang ditujukan kepada siapapun untuk memasang prajajihna atau lambang keraton, maka keraton juga tidak memiliki wewenang memberikan restu sebagaimana yang dimohonkan. Jadi maunya ada restu dari keraton kepada Debyo, Raden Debyo untuk membongkar itu. Tapi karena nggak merestui untuk memasang prajajihna ini ya, maka malah suruh bongkar, nggak ada urusannya. Karena apa? Memang sejak dulu kala makam KRT Sumodiningrat ya, itu ya ada di jejeran Bantul, Yogyakarta, 10 km dari keraton. Kok tiba-tiba sampai Semarang, itu bagaimana? Banyak ngawur karangan-karangan sejarah yang dibuat-buat sendiri oleh beliaunya LBY itu. Sunan Muria, Sunan Kudus, mbaknya kayak percaya loh, heran aku. Ahli sejarah yang menengahi loh, saya itu heran ya. Saya itu kadang-kadang heran, mau jadi apa bangsa kita ini itu. Sama seperti kalau saya mundur ke belakang kitab Syamsul Dhohiroh yang menuliskan bahwa Sis Al-Jufri itu datang ke Palu pada awal Juli tahun 1920. Ya ono sing percaya itu. Kan sudah jelas ada pro dan kontra, padahal aslinya yuk ada yang mengatakan 31 Juni 1930 Masehi atau 11 Juni 1930 Masehi. Tapi di kitab Syamsul Dhohiroh yang disalin ya oleh Muhammad Diasyab ya, seorang Habib Alawi, itu tulisannya seperti itu. Berarti kan kacau. Kacau. Cahaya dari Nusantara ya, buku yang ini yang sudah kita bahas beberapa tahun yang lalu, Cahaya dari Nusantara, Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Di sini juga jelas menerangkan tentang KRT Sumodiningrat Habib Hasan bin Toha bin Yahya, ya leluhurnya Habib Lutfi bin Yahya. Kok ya bisa-bisanya ya ada yang percaya itu. Masya Allah, saya kadang-kadang tuh heran ya, mau jadi apa bangsa kita ini? Padahal ini sudah edisi revisi, tapi masih tumpang tindih. Tahun lahirnya KRT Sumodiningrat itu ada 2 versi. Ya diantaranya juga yang makannya itu ngawurnya luar biasa. Ya Allah, sadarlah wahai mukibin, bukan muhibin ya. Mukibin, orang yang menjunjung jungkurno sirai wajai ngarepe Habib Alawi, itu namanya mukibin, bukan muhibbin. Muhibbin itu pecinta, itu nggak apa-apa. Kuna aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, boleh. Tapi ini bukan muhibban, mukibin. Sadarlah ya, sadarlah. Apakah jenengan kurang percaya? Ini kan fotonya LBY sama Habib Umar bin Khattab ini, ya kan? Sama saja. Inilah yang kurang bisa dipahami oleh ulama-ulama kita, khususnya di Ma'ruf Kozin ya, tetangga saya sendiri itu. Nggak mau belajar, males belajar. Nggak mau menambah informasi. Ya. Ribut Wijaya. Bisanya percaya mungkin karena ngaku keturunan Nabi. Enggak. Senjata nomor 1 andalannya itu saya cucu Nabi. Berarti nabimu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, saya cucunya. Kamu itu siapa? Kamu kan cuma umatnya ya. Berarti dulu kan saya. Berarti salah-salah tetap benar semua. Enak ya. Pak Saijo Rohmat, mayoritas Habib Alawi kalau tidak bohong tidak hidup enak Pak Yai Nurkiya. Inilah yang namanya Dajjalun Kadzabun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dawuh 14 abad yang lalu. La taqumus saah, ora bakal terjadi kehancuran, kiamatan ya, termasuk hurek-hurekan ya, masalah pernasaban, hatta yub'atsa dajjalun kadzabun ya, sehingga dilahirkan ya, diperlihatkan ya, dinongolkan ya orang yang banyak nipunya dan dustanya, yang qoribun min salasin, hampir mendekati jumlah 30, berarti banyak. Jadi Dajjal itu tidak satu tok. Nah, tergantung lokasi dan kondisinya. Dan kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua mengaku
Aku itu masuk utusannya Allah. Diperintah dening Allah. Ya seakan-akan pertama kali ya ngaku cucu Rasulullah dulu. Pertama ngaku orang biasa, kedua ngaku ulama, ketiga ngaku aulia, keempat ngaku jadi cucu Nabi kita ya. Kelima ya saya diangkat oleh Allah Ta'ala ya. Sebagai utusannya. Ini namanya dajjalun kadzabun itu. Bagi orang yang belum bisa memahaminya, malah justru kita-kita ini yang dituduh balik. Kiai Dajjal itu, PKI gaya baru itu, piye to ki? Piye to ki? Jadi apa ya? Arah pemikirannya itu loh. Kemana itu saya kadang heran. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Yogyakarta 26 Juni 2025. Karaton Ngayog Jogarta Hadiningrat Kawedanan Hageng Panitropuro Panghageng tanda tangan Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono. Tembusan ada 4 tembusannya. Berarti sudah jelas ilegal, tinggal hanya eksekusi saja. Tinggal hanya eksekusi saja. PWILS sudah ada, alap-alap Mataram sudah ada, bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dan aparat untuk segera ditutup saja itu. Ditutup saja. Banyak membodohi umat yang ada. Gus Aziz Jazuli LCMH katanya Mbah Pekalongan bisa membelah diri jadi 2. Yang satu ngopi sambil ngerokok dan jasad yang satunya sholat dan zikir ya iya. Ke Mekah, Jumatan ke Mekah. Membelah diri ya. Apakah ada ilmu-ilmu seperti ini? Ada, saya percaya. Tapi masa kini sudah tidak berlaku lagi. Kalau secara rohani ya bisa saja. Saya di Mekah, saya di Jawa, saya di Sumatera bisa juga. Tapi kalau ngaku-ngaku ya itu Pak Yai Gus Aziz Jazuli LCMH bisa juga. Hanya ngaku-ngaku saja. Membelah diri enggak seperti itu. Zamannya berbeda. Pak Aryo Damara gara-gara Kusnuntun PBNU jadi hambatan penyadaran para kibin. Nggih Pak Aryo Damara. Nggih. Ulama kita ini ya mohon maaf nih. Ya termasuk saya juga bodoh. Saya juga terbelakang gara-gara apa? Ya ulama-ulama di atas saya kayak gitu ya. Saya malah ikut-ikutan gitu. Oleh sebab itu ini ya, bagian daripada pemberontakan ilmiah itu loh. Pemberontakan ilmiah. Kalau nggak begitu, nggak begini ya, nanti Indonesia umat Islam akan jadi apa nanti itu loh. Nggih. Posting statementnya bahwa surat edaran asli yang kami terima dari Karaton Ngayog Jogarta Hadiningrat ditujukan kepada Habib Lutfi bin Yahya yang telah memalsukan makam KRT Sumodiningrat, dikopi menjadi 2, yang satu buatan beliaunya yang ada di Lambar Kidul Semarang itu tidak ada izin menggunakan logo Praja Cihna ini, nggak ada. Berarti kalau ada logo ini di Lambar Kidul Semarang itu palsu. Berikut makamnya juga makam palsu, sejarah namanya juga palsu. Nggak ada Habib Hasan bin Toha bin Yahya di sana, itu nggak ada. Aslinya itu makam keramat yang ada pohon jatinya, keramat jati, yang akhirnya dirubah menjadi sejarah versi beliaunya. KRT Sumodiningrat, pahlawan geger Sepehi Singo Barong yang katanya ya dibunuh oleh tentara Inggris dan Praja Mangkunegara Solo. Ini tidak asli alias palsu makamnya di Semarang itu. Oleh itu kerjasama Bapak dan Ibu semuanya dibantu ya oleh Kota Madia, Dati daerah tingkat 2 dan satunya kan ibu kota Jawa Tengah kan Semarang ya. Tolong jangan lagi dipromosikan menjadi wisata religi di sana. Itu makam palsu. Makam palsu. Kalangan akademisi juga harus meneliti. Sudah diteliti, hasilnya sudah clear, hasilnya sudah dapat disimpulkan bahwa itu makam palsu. Sama seperti yang ada di Yaman sana. Makamnya Imam Ahmad Al-Muhajir itu palsu. Makamnya Nabi Hud itu juga palsu. Dan banyak makam-makam palsu yang ada di Ad-Dar, Furaid,
dan Zambal. Aslinya asli, makamnya asli, cuma dirubah namanya. Gara-gara nggak ada yang ngurus anak cucunya. Akhirnya dibuatlah sejarah baru versi mereka. Nggih.